Oh itu bisa masuk itu kan? Bisa terjadi lah itu berujung deklarasi ntar PDIP kalau kemungkinan itu ada Pak Prabowo jadi cawapres, Mas Arya Bima, gimana? Kalau PDI Perjuangan jelas menghormati kehendak subjektif dari masing-masing partai ya. Dan suatu yang harus dihormati dan harus diapresiasi bahwa setiap partai akan mempersiapkan kader-kader terbaiknya untuk berkontestasi menjadi pimpinan negara. Karena partai politik salah satunya adalah bagaimana menjadi persemaian pendidikan politik untuk kader-kader bangsa, dan Pak Gerindra menetapkan Pak Prabowo sebagai calon presiden adalah suatu yang tepat dan harus diapresiasi. Dan menurut saya antara Ibu Mega, Pak Prabowo, Pak Jokowi dan para tokoh lainnya tentunya tidak akan membuat sekat-sekat untuk tidak adanya dialog. Ini tokoh-tokoh bangsa yang tentunya untuk bicara soal narasi besar bangsa ini ke depan dan menavigasikan situasi politik pemilu yang ke depan, tentu akan ada pembicaraan-pembicaraan, apalagi saat ini antara Pak Jokowi, Ibu Mega sebagai ketua partai PDI dan Pak Prabowo dalam satu perahu, satu pemerintahan yang tentunya sama-sama mempunyai kehendak untuk bagaimana ada sustain, ada sesuatu keberlanjutan dengan melakukan banyak corrective action yang kira-kira kurang. Artinya kan tadi Anda bilang terbuka komunikasi, terbuka dialog. Artinya akan sangat mungkin jika pada akhirnya nanti walaupun Mas Habib bilang Gerindra sama PKB dan Kebangkitan Indonesia Raya, Koalisi Indonesia Raya saat ini. Tapi itu akan terbuka kemungkinan untuk hal yang menyangkut kepentingan bangsa ke depan tidak mungkin tidak terjadi suatu proses negosiasi dalam proses politik ya. Tapi pertanyaan berikutnya ini, kalau PDIP kekeh capresnya internal, kemudian Gerindra juga kekeh capresnya juga dari Gerindra, ini gimana ketemunya kalau semua? Ya kalau kedua partai tetap harus kekeh. Tapi yang tidak boleh kekeh kan saat kita bicara untuk kepentingan bangsa saat ini dan ke depan, tentunya ada sesuatu hal yang dibicarakan karena ini sudah menyangkut tidak hanya bicara orang yang siapa jadi presiden, tapi menyelamatkan persoalan bangsa saat ini dan ke depan itu seperti apa, dan artinya kalau PDIP nanti sudah menyerahkan penuh itu kepada Ibu Ketua Umum karena memang track record Ibu, pengalaman Ibu. Mas Arya Bima, pertanyaannya begini, bagaimana kalau ini sudah biasa. Kalau demi bangsa tadi, demi kepentingan bangsa, kemudian akhirnya PDIP ya mau nggak mau biar ini kepentingan bangsa jalan, PDIP harus bisa majunya sebagai cawapres, mau? Itu wilayah yang sudah diserahkan penuh pada Ketua Umum untuk memilih siapa orang yang tepat dan timing yang tepat untuk menyampaikan kepada publik. Timingnya sudah ada tapi ya, 24 Oh sudah, Juni karena ya? sudah terukur kan. Tapi kan semua ada di kantong Ketua Umum. Iya. Entah itu nama maupun timingnya. Ini udah kekunci juga jawabannya, nggak bisa kemana-mana, nunggu Bu Mega intinya. Enggak. Pertanyaan saya gini. Jawaban sebagai orang partai ini kan. Iya, pertanyaan saya gini, ini kan tadi kita siap terbuka komunikasi PDIP, Gerindra siap, cuman gimana caranya kalau dua-duanya maunya capres? Ya Ibu Megawati kan punya pengalaman panjang kan, pernah menang, kalah, terus kemudian pernah menang lagi dengan menentukan calon yang sangat tepat. Waktu itu rame kok ya di 2014 itu kan di Lenteng Agung, saya juga ikutan waktu itu ya diskusi. Nah dari itu saya merasa akan ada waktunya, kalau nggak salah ini 1 Juni dan 24 Juni ya. Itu akan ada pengumuman, lalu akan ada deklarasi. Mudah-mudahan sekitar tanggal itu. Nah, 1 Juni PDIP mengumumkan capresnya. Malah lebih tahu dari saya. Iya, enggak. Ini kan 1 Juni pengumuman capresnya PDIP. Tolong dicatat nanti ini ya. Bukan ketua panitianya, Mas Arya. Tapi maksud saya begini. Bagi Gerindra nih, silakan Habib Rahman ya untuk menyampaikan. Kan penting Bapak Prabowo sebagai capres supaya langsung mendapat nilai lebih elektoralnya. Betul ya? Karena itu bersama-sama dengan Kebangkitan Indonesia Raya sekarang ya, tinggal menunggu waktunya. Raya, ya. Sementara pada saat tertentu kita jelas mendengar Ibu Ketua Umum itu tegas, tidak akan masuk menjebloskan ke dalam sumur dan karena itu akan mendorong kader sendiri. Nah kalau ini betul terjadi, bagaimana mungkin terjadi pencampuran ini kalau masing-masing ingin nomor 1, kecuali ada yang ingin menjadi nomor 2. Nah ada faktor ketiga itu adalah kalau betul koalisi perubahan ini ternyata memang benar-benar kuat dan mengancam. Tapi sementara ini pada hari ini. Anda nggak melihat kuat dan mengancam? Enggak, bukan karena kata-kata perubahannya makin hilang jadi perbaikan. Ya misalnya gini ditanya, IKN tetap. Perbaikan artinya kemungkinan besar juga melanjutkan cita-citanya Pak Jokowi. IKN-nya akan tetap. Perubahannya di mana? Organisasi ini akan tetap. Oh ya sama, loh perubahannya di mana gitu. Jadi akannya seakan-akan lahirnya menjadi
koalisi perbaikan. Nah kalau itu tidak mengancam, maka agak sulit ini kalau menurut saya gitu. Tapi kalau ini mengancam, mau nggak mau, Wah, ini salah satu faktor luar juga. Apakah melihat itu ancaman koalisi perubahan tadi, Bung Hadi? Ya, saya pikir ya, kita juga harus melihat apa konteksnya ya soal capres pencapres. PDIP tentu semua partai menginginkan kadernya menjadi capres. Begitu juga Gerindra bahkan sudah diputuskan dalam Rapimnas, ya kan Pak Prabowo. Tapi ketika kita bicara dalam konteks koalisi, kan kita ada fatsun, di mana penentuan capres dan cawapres itu diserahkan kepada Pak Prabowo dan Gus Muhaimin Iskandar. Jadi kita nggak bisa lepaskan konteks-konteks tersebut. Kalau misalnya antara Pak Prabowo dengan Caimin sama-sama sepakat menjadi cawapres, itu bisa? Nggak semudah itu, nggak sesimpel itu. Tapi artinya bisa, cuma tidak simpel gitu ya? Bukan begini. Tidak dijawab bisa. Yang paling penting ya, kita berkomitmen dan kita memiliki fatsun yang harus kita patuhi. Gitu loh. Jadi nggak sesederhana itu, hitung-hitungan saat ini dengan beberapa bulan lagi itu hal yang berbeda. Situasi Tapi jujur Bung Ege, Mas Habib, Mas Arya Bima, itu saya tuh agak bingung dengan politisi yang selalu ngomong ini demi kepentingan bangsa. Tapi begitu diminta jadi cawapres, mikir. Nggak ada dua langkah, demi kepentingan kotel efek elektoral. Tapi kalau bisa bersama-sama dengan kepentingan bangsa. Nggak sesederhana Bung Ege juga. Iya, bersama-sama kan. Kita ini kan politisi juga. Bung Ege juga walaupun pengamat juga berpolitik tentu kan ya. Kita melakukan politisi itu kalau kata Pak Prabowo, pejuang politik, orang yang mendonorkan waktu, tenaga, biayanya demi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Jadi jangan dikotak-kotakan seolah-olah kita sesimpel itu hanya memikirkan pasangan capres dan cawapres tanpa memikirkan narasi bukan gitu. Besarnya, tapi kepentingan elektoral diperhitungkan juga kan bersama-sama dengan kepentingan bangsa. Kita bisa melaksanakan visi dan misi yang kita bikin kan. Bersama-sama dengan kepentingan bangsa. Baik, nanti kita akan lanjutkan di segmen terakhir. Kira-kira kemana akankah berujung deklarasi? Usai jeda, kami lanjutkan di Dua Sisi.